Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tanganmu, katakan Shalom. Wow, luar biasa pagi ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan bilang tidak akan kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Amin. Ketika saudara datang dengan kerinduan saudara, dengan kesungguhan hati saudara, maka percaya di tempat ini Tuhan sanggup untuk melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita memulai semuanya, kita berdoa untuk mengawali ibadah ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian. Karena apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat dalam hidup kami sungguh nyata. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Dan sungguh Tuhan tidak ada satupun alasan yang membuat kami untuk menjauh daripada Tuhan. Karena semua yang Tuhan buat, semuanya baik buat setiap kami. Oleh sebab itu pagi ini adalah kesempatan, momen yang terbaik buat kami. Untuk kami boleh datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Kami boleh mengangkat pujian kami saat kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami, maka Tuhan, tahta-Mu pasti terbangun di tempat ini. Dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau pasti menyatakan kuasa-Mu, Engkau pasti menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Itulah sebabnya kami persiapkan hati kami. Kami buka hati kami. Kami hanya mau memandang Tuhan, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And
Betapa keras badai yang menerpa setiap kami Tuhan. Yang kami tahu mata kami tertuju kepadamu. Allah yang selalu membuka tangannya sambil berkata, jangan takut, aku beserta engkau. Hati kami mau percaya Tuhan. Hati kami mau percaya. Terima kasih Yesus. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead Ini me pengakuan where my setiap kami, trust is Tuhan. without border. Let me Kami walk percaya Roh-Mu upon the menuntun setiap water kami. wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Mari sama-sama angkat Savior. pujian ini. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Tuhan. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap melangkah Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepadamu. Mungkin hari-hari ini terasa berat buat setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami menghadapi ketidakpastian di dalam hidup kami Tuhan.
namun seperti Engkau ketika berjalan di atas air, Engkau berkata jangan bimbang. Dan hari ini Tuhan, mata kami mau tertuju kepadamu. Kami tidak akan melihat sekeliling kami Tuhan. Kami tidak melihat begitu kerasnya badai menerpa kami. Yang kami tahu hanya satu, kami memiliki Tuhan yang selalu berkata jangan takut, jangan takut. Aku menyertai Engkau. Itu yang kami pegang Tuhan. Janji-Mu yang selalu kami pegang. Oleh sebab itu kami tidak takut untuk melangkah. Sebab kami tahu penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Ya ralabashi kaya ralabashi andaralabashi. Mari naikkan penyembahan-Mu saat ini. Pribadi lepas pribadi. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Dia yang memegang tangan setiap kita. Oleh sebab itu kami tidak takut Tuhan. Kami percaya kepada Allah penyelamat kami. Kiara lama shika ya lama shanda la baba 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 ya lama shi. Kuyara lama shanda lama shika ya lama shi. Ina ya lama shanda la baba shi. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit diri bersama. Angkat tanganmu, katakan, sungguh Engkau Allah yang kami percaya. Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Sebab di dalam-Mu ada kepastian. Oh terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini memenuhi setiap kami.
memenuhi setiap kami Tuhan. Mari yang mau memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bersorak buat Allah kita. Kata
buat Yesus Tuhan kita? Mau lebih lagi buat Yesus Tuhan kita? Sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertanda. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biarlah kami semua memuji nama-Mu yang kudus. Sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Bilang kiri kananmu semangat, masih pagi. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk dipuji. Yesus mulia, haleluya.
kerjakan indah dan selesai. Haleluya. Yeah. Sama-sama katakan ini di hadapan Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada dan Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Lebih lagi sodakan. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Sama-sama, mulia namamu. Berikan tepuk tangan yang keras buat Yesus. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sama-sama kita berdoa sebelum kita memberi. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa sukacita itu datang daripada Tuhan dan kami menikmati ibadah kami. Kami mengucap syukur diberikan kesempatan kami boleh bawa persembahan kami. Kami melakukannya dengan segenap hati kami. Dan kami percaya ketika kami memberikannya, Tuhan Engkau pasti berkenan atas persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil saudara berikan persembahan, kita menyaksikan pengumuman berikut ini. Rasakan zaman kuasa Tuhan dalam Night of Worship Jumat 27 November 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama worship leader yang diurapi Tuhan. Ibadah ini juga ditayangkan live melalui channel YouTube Betani Solo. Hadirilah dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya New Normal Minggu 29 November 2020 pukul 6, pukul 9 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani Pendeta Yosea Immanuel Riva. Seluruh ibadah wajib diikuti dengan mentaati protokol kesehatan. Bagi jemaat yang sakit, kurang sehat, dan lansia bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Betani Solo. Kemarin menang tender. Besok dibawa ya tendernya? Tender apa bro? Tender lain. Iya, besok dibawa. Oke, besok kita ketemu jam 5 pagi ya. Selamat datang di kafe kami, silakan.
Silahkan, mau pesan apa? Kamu setiap Sabtu di mana? Jalan-jalan. Mas, nggak bosan udah lihat wajah saya di situ 3 bulan? Ya udah, kalau gitu iklannya saya ganti. Tapi jangan lupa saksikan Ngopi Bareng setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di YouTube Betani Solo. Stay healthy, stay safe, dan ke gereja aja. Wow, so beautiful. Ini manusia beneran apa patung ya? Sayangnya kita kesini mau ngeliat kasur-kasurnya tutup. Iya sis. Don't worry, be happy. Kita masih bisa mengikuti ibadah anak Betani Solo hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 12 siang hanya di YouTube channel ibadah anak Betani Solo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye. Kak Pepe, ada apa Vinko? Tahun ini ada Natalan nggak? Jelas ada dong, tapi Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Bedanya apa ya? Nah, bedanya akan dijelasin sama temenku. Hai, jadi Natal tahun ini akan diadakan secara online. Caranya, kalian bisa daftar di link di bawah ini. Nah, jangan lupa ya, kalian isi data dengan lengkap. Oh ya, link kita juga ada di bio Instagram di @ibadahanak_Betani Solo. Boleh ajak teman nggak, Kak? Tentu saja boleh. Kalian kalau mau ngajak teman di luar jemaat gereja Betani, teman kalian bisa mengisi di bagian pendataan gereja, pilih option others. Pendaftaran ditutup tanggal 18 Desember 2020. Pastikan kalian memilih Zoom ya, karena di situ kalian bisa bermain dan mendapatkan hadiah yang banyak. Nah, setelah kalian selesai mengisi semua data dengan benar, jangan lupa untuk klik tombol submit. Sampai jumpa di ibadah Natal. Bye! Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun takku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus.
Sikara mataka, sikara lawayara lawara lawara. Sikara mataka kinara lawayara lawara lawara lawara. Sikara lawayara lawara lawara. Sikara mataka kinara mataka. Sembah Dia. Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus sukanya disembah. Sebab itu Lucifer ingin juga disembah. Sembah Dia. Sikara lawayara lawara 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 lawara. Sikara lawayara lawara 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 lawara. Kinara lawayase. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mengucap syukur Kau telah menuntun dan menuntun kami tiba di tempat ini tak kurang satu apapun. Bapa, di tempat ini banyak jemaat-jemaat-Mu yang senantiasa setia, yang senantiasa rindu untuk bisa bertatap wajah denganmu, untuk bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang datang hari ini tidak secara kebetulan, tapi mereka semua mendapat tuntunan dari Roh Kudus. Kami juga menyapa jemaat-jemaat yang live streaming Tuhan, yang mungkin masih ada kendala tidak bisa hadir di rumah kediaman-Mu ini. Kami juga percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati, melindungi jemaat-jemaat tercinta yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dengan urapan dari Roh Kudus. Kuasai bibir lidah hamba-Mu, biarlah semua kata-kata firman yang kami ucapkan bukan karena kepandaian kami, tapi semua karena kuasa-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat di tempat ini, biarlah firman yang ditaburkan hari ini bisa menjadi rema bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua jemaat yang tercinta katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Percayai setiap apapun yang menimpa kita hari ini ataupun besok, percayai semua tetap dalam kontrol Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambut kita jatuh pun itu ada nomornya, ada numbernya kalau di King James. Berarti apapun kehidupan yang menimpa kita pasti itu atas seizin Tuhan. Kalau atas seizin Tuhan, percayai kita nggak pernah mengalami sendiri. Kita nggak akan menghadapi persoalan itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Pagi ini saya akan memberikan sharing tema kita hari ini, yaitu orang yang bijak dan berbudi pasti lemah lembut. Amin.
Orang yang bijak dan berbudi pasti lemah lembut. Yuk sama-sama kita buka dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-13. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan. Jadi kalau kita baca firman harus mendengar minimal telinga kita sendiri. Amin. Yuk sama-sama kita baca sama-sama minimal telinga kita sendiri mendengar. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Amin. Saudara, sama-sama kita sharing, kita garis bawahi kata di situ yaitu bijak dan berbudi. Kalau orang biasanya mengatakan, Bu, orang lemah lembut itu berarti orangnya kalah, Bu. Bu, orang lemah lembut itu berarti orangnya lemot, Bu. Kurang cepet, kalau ngomong diajak ngomong itu kurang cepet. Bukan seperti itu. Kita tahu lemah lembut ini adalah buah roh, salah satu buah roh. Tetapi firman mengajarkan bahwa orang yang kepingin sukses, kamu harus bisa lemah lembut. Seorang pemimpin yang ingin sukses harus punya kelemah lembutan. Percaya katakan amin. Jika rumah tanggamu kepingin sukses, suami harus punya kelemah lembutan. Kok cuman sedikit ya? Rumah tangga yang kepingin sukses, suami harus punya kelemah lembutan. Rumah tangga yang kepingin sukses, istri harus punya kelemah. Rumah tangga yang ingin sukses, diulangi lagi, istrinya nggak ada yang jawab, Bu. Bu, rumah tangga yang ingin sukses, istri harus punya. Amin. 1.500 orang di sini, sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan ini dari kata bahasa Yunani praos. Praos ini identik dengan kata jinak. Jinak ini saya seringkali katakan beranggapan bahwa wah ya, berarti orang itu kalau enggak punya kelembutan berarti dia masih belum jinak. Saudara, Permaisuri Salomo adalah putri Fir'aun. Putri Fir'aun ini sangat pintar dan luar biasa. Pokoknya 11-12 sama Bu Meli lah, gitu ya saudara ya. Saking pinternya sampai ngurusi kuda, itu dia sendiri yang ngurusi kuda. Maksudnya nyuruh bawahannya. Kalau dia minta kuda, datangkan kuda yang paling besar, yang warnanya hitam, yang kuat. Supaya nanti kalau diajak perang, kudanya enggak loyo, ya saudara ya. Nah saudara, kuda yang besar-besar dan jinak, kuda yang besar dan ganas ini masih belum bisa diajak perang. Masih belum bisa dihadapkan kepada sang raja. Jadi kuda ini harus dibimbing, dilatih dengan beberapa kali supaya kuda ini bisa menjadi jinak. Supaya dia bisa dikendalikan. Saya enggak tahu bahasanya, biasanya kalau tunduk, saya enggak ngerti bahasanya kuda. Tapi itu yang saya tangkap. Nah saudara, kelemah lembutan ini pun sama dengan kata-kata jinak. Artinya kita itu tidak berarti, waduh aku lemah lembut. Aku kalah sama ini, sama si A, sama ini. Bukan saudara. Tetapi kelemah lembutan itu adalah kita termasuk di dalam penguasaan diri. Oh ya, ada masalah seperti ini. Aku enggak boleh mekengkeng, aku enggak boleh ngotot minta karepku sendiri. Misalnya kebijakan dari Bapak Gembala A, lalu kita ngotot, Pak B aja loh Pak B. Itu namanya ngotot Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini enggak ada. Enggak tahu kalau di tempat lain, jangan pindah sini mudah-mudahan. Saudara, kelemah lembutan ini artinya adalah kita juga harus bisa kontrol diri, menguasai diri. Di dalam Alkitab kita banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki kelemah lembutan, yaitu Abraham, Musa, Yusuf, Yesus. Kita tidak bisa habis kalau ngomongin kelemah lembutan.
dalam diri Yesus, dalam pribadi yang bernama Yesus. Hari ini saya akan membahas tertarik dengan tokoh Daud, saudara. Daud ini seringkali mengalami sakit hati. Tetapi Daud ini memiliki hati yang bijaksana. Saudara, kita banyak tahu cerita Daud dan Saul. Seringkali Saul ini menyakiti Daud. Kalau Daud sama Saul bisa juga menantu sama mertua. Kalau di sini mohon maaf Pak Aliang ada ya, Pak Aliang ya. Pak Aliang itu enak sama Pak Freddy. Kemana-mana diajak. Pendeknya mau ke ujung bumi pun wis diajak sama Pak Freddy. Nah saudara, tapi beda dengan Daud ini. Dia ini dimusuhi sama mertuanya sendiri. Dari awal Daud bertemu bujangan itu sudah banyak hal yang dilakukan Saul tidak baik, saudara. Sebagai pemimpin itu Saul kurang baik. Contohnya, ketika Daud berperang melawan Goliat, harusnya Daud itu ada hadiah-hadiah yang dia terima. Selain beberapa harta yang dia terima, dia juga akan dikasih hadiah anaknya yang pertama yang Merab, yang cantik sekali. Alkitab katakan bahwa wah Merab itu yang paling cantik dan Merab ini adalah gadis yang pertama kali yang disukai oleh Daud. Saudara, ketika dia dijanjikan akan dapat hadiah kalau mengalahkan Goliat, Merab ternyata dibohongi. Akhirnya dikasihlah adiknya Merab, Mikael. Mikael ini kemudian jadi istrinya Daud. Dalam perjalanan rumah tangganya bisa dibayangkan. Orang kalau tidak cinta dalam rumah tangganya pasti gak harmonis, pasti gak rukun. Tapi ketika engkau menikah dengan orang yang mencintaimu, percayai ketika engkau salah pun, masak sayur asem misalnya salah, gak mungkin disalahin. Siapa Bu contohnya? Saya tidak mau cari contoh orang lain nanti takut tersinggung. Saya menikah sama Pak Pur 3 bulan pertama gak bisa masak Bapak Ibu Saudara. Yang ngajarin semua Pak Pur. Pak aku kepingin, dulu manggilnya kan Koko ya. Sekarang setelah punya anak-anak ini jadi papa. Kok aku pengen masak sayur asem diajarin sama Pak Pur. Pengen masak Bali ya diajarin sama Pak Pur. Sampai suatu ketika bulan ketiga mama saya datang ke rumah. Tiba-tiba ketahuan diajarin Pak Pur masak, dimarahi. Tidak boleh, harus belajar sendiri. Tanya temannya, saudara. Nah saudara kembali lagi kepada Daud. Daud ini merasa dikhianati. Waktu Daud bermain kecapi, Saul mengalami stres yang sangat berat. Dan dikatakan hampir-hampir mendekati kata-kata gila maksudnya. Nah Daud ini datang main kecapi Bu, Pak. Dan roh Allah turun. Saul diberi kelegaan. Berarti hubungan Saul dengan Daud dekat apa enggak Bapak Ibu Saudara? Dekat. Karena Daud sudah dibolehkan masuk di dalam kamarnya Saul bermain kecapi. Tapi masih dibohongi Bapak Ibu Saudara. Nah ketika dia dibohongi, lalu kemudian Merab dinikahkan sama seorang anak saudagar pabrik senjata. Dan dia harus menikahi Mikael dengan perasaan yang gundah gulana, dikhianati. Tapi Daud masih tetap menghormati Saul. Sampai akhirnya dia dikejar-kejar sampai di dalam gua Adulam. Lalu dia dikatakan bahwa Saul ini sebetulnya sudah bisa dibunuh. Dan Daud ini mengambil ujung jubahnya daripada Saul sudah dipotong. Tapi Daud gak mau membunuh Saul, pimpinannya. Kemudian ketemu lagi, ada kesempatan Daud mau membunuh lagi yang satunya, dia tetap tidak mau membunuh. Saul sedang tertidur, diambil tombaknya, juga ada kendinya di atas kepala, dia tidak mau membunuh. Seringkali kehidupan yang kita alami pun sama seperti Daud. Bu, aku ini udah benar loh Bu, aku udah melakukan yang benar loh. Tapi kenapa aku kok selalu dinilai salah Bu? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kelemah lembutan itu bisa menghadapi semua masalah. Yang percaya katakan amin.
Ketika engkau disakiti, dikhianati, ketika engkau mempraktekkan kelemah lembutan ini di dalam Yakobus 3 ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak? Bijak ini berbicara mengenai hati. Kalau hati kita selalu hitung-hitungan, berarti orang itu tidak bijak. Lalu berbudi itu berbicara mengenai akal, pikiran. Lalu bagaimana supaya hati dan pikiran ini bisa bersatu klop, jadi satu, dan menghasilkan sikap kita yang dikatakan lemah lembut. Bu, sulit. Secara hatiku ini sudah sakit, Bu. Suamiku itu loh, Bu, seringkali bohongi aku, Bu. Suamiku itu loh, Bu, selalu salah di tempat yang sama, Bu. Masa, Bu, kalah sama kerbau, Bu. Kerbau itu loh kalau pagi diajak tuannya ke sawah, ada jeglongan itu loh, Bu, besok pagi nggak lewat lagi, Bu. Masa sih, Bu, suamiku itu enggak bisa membedakan, salahnya itu di tempat yang sama. Bu, suamimu bukan malaikat. Suamimu adalah manusia. Dia bukan Power Rangers yang bisa berkata 1, 2, 3, saatnya berubah. Tapi dia adalah manusia. Lalu sekarang ibunya pernah salah nih. Salah lagi di tempat yang sama. Lalu suaminya ngomong, istriku kamu itu kok enggak pinter-pinter toh. Salah kok lagi di tempat yang sama. Harusnya kan kamu kalau salah, besok jangan salah lagi di tempat yang sama. Pak, istri itu butuh diperhatikan. Istri itu butuh disayang. Suami juga gitu, Bu. Suami itu butuh dihargai, butuh dihormati. Kalau kita di dalam rumah tidak bisa memberikan penghormatan, jangan heran di luar ada yang memberi penghormatan, lalu maksudnya lupa dengan kebaikan istri yang di rumah. Sebab itu ketika engkau ada masalah, berlakukanlah meskipun hati ini sakit, secara daging sulit Bu Ita, tapi tetap harus praktek firman. Ketika masalah datang, engkau memberikan praktek kelemah lembutan, percayai masalah itu pasti bisa diatasi. Bijak dan berbudi, hati dan akal harus bisa nyambung jadi satu. Ada orang yang bilang, ya sudah tak ampuni, tapi prakteknya belum. Ketika kita menyatakan bibir kita declare mengampuni, maka kita harus mengampuni. Firman Tuhan mengatakan memang kalau kita salah pada pasangan, pada suami atau istri, ada harga yang harus dibayar. Sedikit aja harga yang harus dibayar. Maka pasangan kita itu akan mengingat-ingat kesalahan kita. Tetapi ketika kita bersalah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Percaya katakan amin. Sampai-sampai pemazmur menulis, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, tubir itu dulu saya pikir, oh tubir itu paling sing di dasar laut itu loh, yang lantainya dasar laut. Ternyata bukan, Bapak Ibu Saudara. Tubir itu ternyata di dasar laut itu ada seperti sumur. Sumur ini akan jauh sekali, nggak bisa dikontrol dengan kabel, dikasih kamera. Berapa kilometer kabel yang jalan, nggak bisa dikontrol. Firman mengatakan kalau kita salah
pada pasangan. Mungkin dia bisa ngomong mengampuni, tapi masih berbekas, ya masih ingat. Tetapi Tuhan katakan kalau kita salah di hadapan Tuhan, gak usah khawatir. Don't worry, kita masih tetap happy. Karena Tuhan tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran dan dosa kita. Yang percaya sorak-sorai untuk Allah kita, katakan amin. Saudara yang kekasih, ternyata kesalahan kita gak pernah diingat-ingat. Hari ini firman mengingatkan kepada kita. Kalau engkau mau menerima pemulihan, kalau engkau mau menerima mujizat dari Tuhan, engkau harus merelakan kesalahan orang lain, kesalahan pasanganmu, kesalahan anakmu, kesalahan orang tuamu untuk dilupakan. Bu, Pak, kalau orang itu menerima kepahitan, menyimpan kepahitan, dia gak akan bisa terima berkat. Kalau kita masih menyimpan dendam pada pasangan, berkat yang seharusnya kita terima 10 kilo dari Tuhan, gak bakalan 10 kilo. Karena Tuhan diingatkan oleh iblis, oleh setan. Ngomong gini, Han, Tuhan lah bilang katanya anak Tuhan itu gak boleh nyimpan kepahitan. Tapi kalau si A masih sakit hati, si B masih sakit hati sama istrinya, si A sakit hati sama suaminya, kan kamu gak bisa ngasih berkat Tuhan. Harusnya berkat yang kamu gerojok 10 kilo, 100 kilo, gak bisa. Dan ketika Tuhan mendapat peringatan seperti itu, Tuhan ngomong, oh iya ya, aku kalau berfirman gak bisa ditarik. Berarti kalau aku bilang, Tuhan itu bilang mau memberkati, tetapi kita masih ada di dalam hati kita, di dalam roh kita, roh kepahitan, maka Bapak Ibu Saudara gak akan terima berkat. Jadi, buat apa kita simpan kepahitan? Buang jauh-jauh kepahitan. Amin. Ketika kita membuang jauh-jauh kepahitan, maka kita bisa bersuka cita. Dan kita belajar untuk melupakan. Mungkin ada kesalahan dari beberapa orang. Ada kesalahan dari pasangan, orang tua, anak. Buang jauh-jauh. Daud pun bisa membuang kesalahan mertuanya. Sampai dia katakan, Tuhan, anjingkah aku sehingga engkau mengejar-ngejar aku, pengen bunuh aku Tuhan. Sayangnya Daud dulu enggak ketemu Pak Freddy. Kalau coba ketemu Pak Freddy kan pasti enak kayak Pak Aliang. Pak Aliang itu pernah khotbah di Malang. Lalu dia cerita, saya enggak tahu kalau ternyata saya ini naksir anaknya Pak Freddy. Saya juga enggak tahu Pak Freddy itu siapa. Waktu di Surabaya, Pak Aliang pernah. Saudara, ternyata saya setelah menjadi menantu, setiap pagi saya dibangunin Pak Freddy. Harus ikut doa fajar. Tapi Pak Aliang tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik. Amin. Jerih lelah Pak Aliang ternyata berbuah baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sembah dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Pak Aliang. Amin. Kalau Pak Aliang menerima semua kebaikan dari Pak Freddy, maka kita percaya kita pun pasti mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu pasti terima kebaikan Tuhan. Amin, 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 amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rumah tangga ribut, rumah tangga ada konflik karena kurangnya kelemah lembutan. Loh, prakteknya sulit Bu. Sulit. Saya menikah sama Pak Pur 25 tahun. Waktu Yohan umur 1 tahun kan biasanya digendong di mobil ya. Nah terus Pak Pur yang biasanya turun belikan makanan gitu. Saya itu sudah ngomong, Pak kalau belikan aku tuh enggak mau nasinya dicampur. Misalnya dikasih Bali tuh nasinya dicampur. Bakmi dicampur, semua dicampur itu saya enggak mau Bapak Ibu Saudara. Istilahnya rodok cerewet lah saudara. Wanita kan memang begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, suka diperhatikan ya. Jadi kalau enggak aneh-aneh itu belum namanya wanita saudara ya. Tapi wanita yang di dalam Tuhan selalu hidup melalui patron Alkitab. Di sini ada patronnya,
Efesus 5 mengatakan hormat pada suami. Suami juga dikatakan di dalam patron ini mengasihi istri. Kalau enggak mengasihi, doamu terhalang loh bapak-bapak. Nah saudara, saya waktu itu gendong si kecil. Lalu saya ngomong, Pak aku enggak bisa turun, ini sudah malam. Udah belikan. Bapak ibu saudara, saya dibelikan nasi, ditumplek semua, bali, lodeh, semua rendang dicampur. Jadi nasinya sudah jadi warna oranye Bapak ibu saudara. Lalu saya ngomong, aku gak bisa makan. Waduh, akhirnya dia bilang, oh iya aku lupa. Tapi sopir saya yang ikut saya 5 tahun langsung turun. Saya ambilkan aja Bu, Bapak biar makan. Sopir saya ambilkan, cocok persis bener. Nasinya masih putih, bakminya sebelah, balinya sebelah, rendangnya sebelah saudara. Ini hanya salah satu contoh. Lalu mama saya ngomong, satu saat saya cerita, Mimi, kok ini kok gak apal-apal ya Mi ya sama anuku ya Mi ya, biasaanku. Wis gak usah diurus. Loh Mi tapi sopirku apal ya Mi, kan sopirmu memang suruh ngeladeni kamu. Kalau suami kan gak usah inget-inget apa yang kamu mau. Katanya mama saya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ini gak dapat pembelaan dari mama saya saudara. Lalu semenjak itu saya ngomong, ya wis lah. Wis sakarepe suamiku wis mau dibeli nasi campur, mau dibeli nasi merah muda, nasi oranye ya sudahlah saya biarkan. Nah saudara seringkali di dalam rumah tangga ketika suami dan istri itu selalu hitung-hitungan. Selalu ingin menang sendiri, selalu ingin yang menjadi aku kok. Kamu ndak bisa kalau ndak ada aku. Aku kok, maka itu jauh dari lemah lembut. Jauh dari kata-kata hati yang bijak dan akal yang berbudi. Hari ini firman mengajarkan kepada kita bahwa Daud berkali-kali mengalami sakit hati. Daud berkali-kali mengalami penghinaan. Tetapi Daud tetap tidak mau membunuh pimpinannya. Daud gak mau membunuh Saul. Bahkan dikatakan aku gak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita disakiti, ketika kita ada di posisi yang tidak enak, karakter asli kita itu yang akan muncul. Jadi bagaimana supaya karakter kita ini yang muncul adalah karakter yang baik? Minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus selain mempunyai fungsi sebagai evangelis, saksi. Saksi itu artinya, Bu, aku habis ketemu Roh Kudus di gereja Betani Solo. Lalu tiba-tiba gaya hidupku berubah. Aku dulu yang suka ngomplain orang, suka menilai kesalahan orang, aku berubah. Aku tahu kesalahan orang tapi aku tidak pernah pedulikan. Jadi saksi, berubah. Lalu yang kedua reformis. Reformis itu juga bisa berubah. Dari orang yang dulunya suka hitung-hitungan menjadi orang yang loman. Tidak pernah memperhitungkan kesalahan orang lain. Saudara, waktu saya awal menikah dengan Pak Purnomo bukanlah langsung ujuk-ujuk semua tersedia. Seperti prasmanan Bapak Ibu Saudara, bukan. Tapi kita menyusuri satu demi satu setiap persoalan, setiap permasalahan. Dan itu membawa kami semakin lebih bijak. Orang dunia mengatakan istri itu seperti Alkitab. Bacaan tiap hari loh saya tidak ngerti. Tapi suami itu seperti uang, buangan di jalan, dipungut orang. Itu kata dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak memakai prinsip yang seperti itu. Kita anak-anak Tuhan memakai prinsip mengampuni, 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 dan mengampuni. Artinya jangan pernah hitung kesalahan pasanganmu. Jangan pernah hitung kesalahan orang tuamu. Jangan pernah hitung kesalahan anak-anakmu. Karena engkau akan menjadi orang yang bijaksana dan berbudi. Sulit Bu Ita, ada bantuan. Tadi firman mengatakan bahwa ada Roh Kudus yang akan membantu kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
ketika kita lemah lembut, maka kita tidak membahas kejahatan dengan yang jahat. Matius 5 ayat 39. Orang itu sudah jahat sama kita, tapi kita tidak perlu membalas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Pembalasan itu bukan di tangan kita, tetapi pembalasan itu di tangan Tuhan. Matius 5 ayat 39 dikatakan, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Dulu saya pernah punya karyawan, lalu dia ditelepon sama saudaranya atau gimana. Kamu kerja di mana sekarang? Oh, aku kerja di Pak Purnomo. Oh, Pak Purnomo ya? Itu Pak Purnomo yang itu apa? Ngelayani di TV. Iya, Pak Purnomo. Sing iku lho, sing apa agamane nek ditampar pipi kanan suruh ngasih pipi kiri. Saya sampai kaget Bapak Ibu Saudara. Loh, kok orang luar bisa tahu? Kok karyawan saya bisa tahu? Itu loh, sing agamane nek ditampar pipi kanan suruh kasih pipi kiri itu loh Saudara. Jadi saya sampai kaget waktu mendengarkan percakapan karyawan saya itu Saudara. Matius 5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Bu, enak Bu lek baca Bu, prakteknya susah Bu. Loh iya. Memang praktiknya susah, tapi keputusan, pilihan di tangan kita. Kita mau jadi anak Tuhan, menurut sesuai firman, taat, mengerti, berbuat, meskipun gak ngerti apa maksud Tuhan. Tapi kita mau taat. Ketika kita memilih melakukan yang taat, ada hadiah-hadiah dari Tuhan. Yang kedua, rela mengampuni berkali-kali. Matius 18 ayat 21. Petrus ini kan orangnya murid yang paling berani sama Yesus. Ditolong di air, lihat Yesus bisa jalan. Lalu dia merasakan tiupan angin, tola, tole, tadi yang diingatkan sama WL, Mimi Hana tadi, tola, tole. Loh jatuh, karena enggak fokus sama Tuhan. Jatuh dia merasakan tiupan angin. Saat ini pun Bapak Ibu Saudara, COVID boleh datang. Pandemi datang enggak apa-apa. Tapi kita anak Tuhan percayai, kita enggak jalan sendiri, amin. Meskipun pandemi ada, COVID-19 ada, kita enggak jalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tetap ada dalam kontrol Tuhan, amin. Yang kedua, dia rela mengampuni berkali-kali. Petrus tanya, Yesus, kalau ada saudaraku, nih, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bukan, 70 kali 7, 490 kali. 1 tahun 365 hari. Tapi ini Tuhan enggak ngomong 1 tahun. Kalau saya ngomong 1 tahun berarti saya melesetkan firman dong. Yang ditanya 1 hari. Artinya dalam 1 hari itu ketika ada saudaramu, pasanganmu, orang tuamu, anakmu bersalah, gak usah dihitung. Segera lupakan. Amin. Yang ketiga, Filipi 2 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Filipi 2 ayatnya yang kedua sampai ketiga. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Percaya katakan amin. Amin.
Artinya Bapak Ibu Saudara, selain kita mementingkan kasih, satu tujuan, Bapak Ibu Saudara suami istri ini bisa jalan bareng loh. Tapi kalau bukan satu tujuan, enggak satu pikiran, enggak bisa nyampe. Istrinya kepingin ke kanan, suaminya kepingin ke kiri, maka enggak bisa nyampe. Jadi firman mengajar suami istri harus sepakat satu tujuan. Selain memancarkan kasih, satu tujuan. Lalu yang terakhir, mementingkan orang lain. Amin. Gampang, pasti bisa. Waktu awal pernikahan itu biasanya masih ego-egonya ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang menikah sebelum 3 tahun? Oh enggak ada, berarti puji Tuhan ini sudah pasangan semua ya Bapak Ibu Saudara ya. Waduh kalau pasangan menikah baru 3 tahun itu 1 tahun pertama masa bulan madu. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masa penyesuaian. Nah setelah lebih dari 10 tahun baru itu namanya kita sudah belajar untuk saling mengerti, masa yang dikatakan masa pembelajaran. Oh kalau aku begini suamiku marah, oh kalau aku begini istriku marah, berarti sudah mulai memahami. Nah saudara yang kekasih, percayai ketika kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi justru mendahulukan orang lain, maka kita bisa mampu mempraktekkan kelemah lembutan yang berasal dari hati dan pikiran. Amin. Ketika kita melakukan kelemah lembutan, kita nggak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ada hadiah-hadiah yang akan kita terima dari Tuhan. Hadiah yang pertama, selalu mendapatkan tuntunan Tuhan. Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Kalau kita jalan sendiri pasti sulit. Tetapi bersama dengan Roh Kudus yang memiliki fungsi pedagogis, mengajar dari kelemahan kita. Kita ini sebetulnya enggak ngerti apa-apa. Tetapi ketika Roh Kudus masuk di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita jadi pinter. Oh ini enggak boleh sama Tuhan. Oh ini boleh sama Tuhan. Loh kok aku mau salah lagi ya? Kok aku mau terjebak lagi ya? Kok aku mau terjebak lagi berbuat dosa ya? Waduh, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Mazmur 25 ayat 9. Hadiah ketika kita melakukan kelemah lembutan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Ada tuntunan dari Tuhan ketika kita mau melakukan kelemah lembutan. Hadiah yang kedua, Mazmur 37 ayat 11. Kita akan mendapatkan kesejahteraan. Ada berkat-berkat dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraannya berlimpah-limpah. Amin. Aku percaya berkat-Ku atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Bapak Ibu Saudara suka ngejar berkat, apa dikejar berkat? Dikejar berkat. Kalau kita mendapat tuntunan dari Roh Kudus, percayai engkau enggak kerja sendirian. Ketika ada situasi yang sulit di mana kita harus memutuskan dalam satu pekerjaan, dalam satu situasi, ketika engkau ada Roh Kudus di dalam hatimu, Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Sebab itu Roh Kudus itu harus diberi makan, jangan dibiarkan.
kalau dibiarkan dia bisa pergi loh. Tetapi ketika kita memberi makan, diajak nyembah, mencari hadirat Tuhan, menurunkan atmosfer surga. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah di dalam nama Yesus. Aku keluar ini Tuhan, pasti Engkau memberkatiku. Terjadi sesuai iman kita. Tapi kalau kita isinya tidak memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, tidak pernah diajak menyembah, tidak pernah mencari hadirat Tuhan. Jangan heran kalau hidup kita ini rasanya kayak berat. Hidup kita ini kok rasanya tadi sudah ada masalah ini. Jam 11 ada masalah ini. Jam 1 ada masalah ini. Waduh, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berjalan sendiri. Berjalanlah selalu bersama Tuhan. Saudara yang kekasih, kita ini diberi fasilitas. Sebagai anak Tuhan kita ini diberi fasilitas. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita diberi kuasa yang lebih besar dari Yesus. Lalu kenapa kita tidak gunakan fasilitas itu? Pagi-pagi setelah saat teduh, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Turun dari ranjang, ayo kita katakan, hari ini aku diberkati Tuhan. Hari ini semua pekerjaanku sukses, deal. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Hadiah yang ketiga, Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Hadiah yang ketiga, ada pengangkatan dari Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, hei yakin engkau diangkat Tuhan mulai hari ini. Amin. Ketika kita memberlakukan kelemah lembutan di tengah-tengah keluarga kita, percayai keluargamu pasti diangkat Tuhan. Amin. Suamimu pasti mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Amin. Istrimu pasti menjadi istri yang lebih bijaksana dari sebelumnya. Amin. Istrimu pasti menjadi istri yang mengasihi keluarga, mengasihi anak dan suaminya. Amin. Tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan pasangannya. Amin. Saudara, yang ketiga dikatakan bahwa kita mendapatkan pengangkatan, mendapatkan kemuliaan. Saudara, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kalau diangkat Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada 1000 tangan yang menarikmu jatuh. Mungkin ada beberapa tangan yang memfitnahmu sehingga engkau tidak bisa mengikuti pekerjaan dengan baik. Tidak bisa mengikuti sekolah belajar dengan baik. Karena dosenmu sudah antipati dengan engkau. Karena ulah seseorang yang memfitnah kita. Mungkin pelayananmu merasa hambar karena ada orang yang memfitnah padahal kita tidak melakukan. Tetapi percayai, 1000 tangan menarikmu jatuh, 1 tangan Tuhan mengangkatmu, engkau pasti menerima kemuliaan dari Tuhan. Amin. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang. Dalam segala hal ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami satu posisi kurang menyenangkan. Tapi saya mau mengingatkan bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Kita mendapatkan satu fasilitas, yaitu menjadi anak Tuhan. Amin. Kita punya fasilitas terhadap Bapa kita. Kita tidak lagi berada di bawah hukuman maut. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah menghapuskan semua pelanggaran kita.
Saya rindu kita akan nyanyikan bersama-sama bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, saya undang dengan penuh kasih tim pemain musik praise worship bisa kembali ke depan, bahwa orang bisa mengenal banyak Yesus, banyak orang bisa tahu tentang Yesus. Tetapi ketika kita dipilih menjadi anak Tuhan, itu adalah anugerah yang terindah. Amin. Dan ketika kita sudah duduk di rumah Tuhan, beribadah di gereja ini, berarti kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan mendapat kasih karunia, mendapat anugerah yang terindah. Amin. Sama-sama yuk kita nyanyikan Yesus anugerah yang terindah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah. Saya undang dengan penuh hormat kita bangkit berdiri. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Katakan pujian ini dari hati kita. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Satu hati kita katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Katakan dengan hati yang sungguh, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Terima kasih Yesus buat anugerah yang tak terkira, buat kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami harus memiliki karakter lemah lembut. Kami harus memiliki hati yang bijaksana. Tuhan Yesus, situasi seperti ini membuat beberapa orang, anak-anak-Mu merasa satu keadaan yang kurang baik. Satu keadaan yang membuat kami takut dan khawatir. Tapi firman-Mu hari ini mengajar kepada kami untuk kami gak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang sudah Engkau siapkan untuk membimbing, mengajar, bahkan Roh Kudus yang sama yang akan mampu mengubah kehidupan kami, mengubah kebiasaan kami, mengubah gaya hidup kami. Tuhan Yesus, sendiri kami gagal, sendiri kami gak mampu Tuhan. Tetapi asalkan kami berjalan bersama Engkau. Firman-Mu berkata, Engkau akan menuntun kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat kuasa. Dan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bukanlah Tuhan yang lupa akan janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menepati janji-janji-Mu. Berkati jemaat tercinta Betani Solo yang hari ini sudah hadir, datang, membuktikan cintanya kepadamu Tuhan. Kami percaya mereka pulang keluar dari tempat ini dalam nama Yesus tidak sama, menjadi orang yang dipulihkan, menjadi orang yang berkemenangan, menjadi orang yang langganan menerima mujizat. Berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Freddy, dan Bapak dan Ibu Gembala, Ibu Meli. Terus Kau tambahkan kesehatan yang paripurna Tuhan. Terus Kau tambahkan hikmat-hikmat yang tiada terselami yang datangnya dari Engkau. Kami percaya Tuhan, Gereja Betani Solo ini akan menjadi contoh, akan menjadi bukti karya nyata-Mu buat kami semua. Berkati tim PAW, Aser Diaken yang hari ini melayani. Kami percaya Tuhan, kesetiaan mereka, jerih lelah mereka akan Engkau perhitungkan dan tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh sekali lagi kita berikan dulu tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya, dan mewakili Gembala Sidang dan juga koordinator ibadah raya pertama dan juga ibadah raya kedua, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ita Lintar yang sudah jadi berkat buat kami. Juga ada Aileen dan juga Jo. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus, mereka luar biasa melayani kita di ibadah pertama dan juga ibadah kedua. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih, kami mengucap syukur buat ibadah yang luar biasa, kami dibekali, kami diarahkan, bahkan kami dituntun untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur diberikan kesempatan sekali lagi kami bawa persembahan kami melakukannya dengan hati yang bersyukur, dengan segenap hati pula kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil saudara memberikan persembahan, kita menyaksikan pengumuman berikut ini.
Puji Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa dengan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu yang di atas mimbar, di bawah mimbar, dan di segala sektor. Saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tangan-tangan ini yang sudah menyampaikan persembahan bagi-Mu. Dengan satu takaran, Engkau kembalikan dengan takaran yang baik. Dipenuhkan, dipadatkan, diguncangkan sehingga melimpah ruah diribahan mereka. Engkau melihat setiap kaki yang melangkah. Di sementara tangan mereka menyampaikan persepuluhannya di rumah perbendaharaan Tuhan di tempat ini. Dengan maksud supaya ada makanan di dalamnya. Maka Allah akan menghardik belalang pengerip, pindahan, pelompat dan pelahap. Supaya tidak dihabisi hasil panen mereka. Dan mereka menuai dalam sukacita penuh, tidak kurang sesuatu apapun, bersama anak cucunya dan tidak terbatas. Diberkati lumbung, ladang, adonan roti, bakul rotimu, keluar masukmu. Kemana saja engkau bepergian akan berhasil dan beruntung, yang aku kerjakan tanganmu akan sukses. Sekarang saatnya jemaatmu meninggalkan tempat ini. Keselamatan yang datang menghentar mereka adalah keselamatan yang sama akan bawa pulang ke rumah masing-masing. Ditambah dengan perlindungan dari masa pandemi ini. Ditambah dengan berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Sekarang kekasihku, pulanglah engkau, bawa serta berkat Tuhan tercurah bagi-Mu di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan junjungan kami Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima. Bersama dengan iman percaya katakan Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati. Salam sehat, bebas corona dalam nama Yesus.